keluarga Saadah yang saat ini Mbak Dita dan juga yang saya muliakan para peserta kajian keluarga Saadah pada malam hari ini. Saya mohon izin memperkenalkan diri. Saya bisa bisa dipanggil Mbak Iva atau biasa Bu Iva, Bu Syarifah gitu nggih. Eh, Beberapa hari yang lalu Mbak Dita mengabari saya untuk mengisi kajian parenting gitu ya, untuk hari ini, untuk malam hari ini. Karena sebetulnya parenting itu eh, kajian apa? Sesi kajian dari Mbak Lia nggih, Bu Aulia, Bu Saidah Aulia. Tapi karena Mbak Lia berhalangan hadir, maka ya, insya Allah saya gantikan malam ini. Dan sebetulnya materi ini ya, manajemen eh, pikiran dan emosi ya agar menjadi orang tua yang bahagia itu pernah saya sampaikan di tempat yang lain waktu saya masih di Surabaya. Saya pernah menyampaikan 2 kali di bulan Agustus. Dan kemudian waktu itu memang diminta panitia untuk mengisi kajian parenting karena salah satu bidang saya tentang positivisme, kebahagiaan. Kemudian akhirnya saya mencoba bagaimana pribadi yang bahagia itu juga bisa menjadi orang tua yang bahagia, gitu ya. Bisa menjadi anak yang bahagia, orang tua yang bahagia seperti itu. Baik, eh, Mbak-mbak, ibu-ibu sekalian, sebelum memulai kajian pada malam hari ini, seperti biasa mari kita buka dengan bacaan surat Fatihah dulu. Ila hadrati Nabil Mustafa Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Untuk guru kami, ila hadrati Syekh Muhammad Diyaudin Kuswandi bin Mbah Kiai Ahmad dan Al-Fatihah. Baik, nggih, saya mohon izin share screen. Kemudian nanti biasanya kan ada sholawatan di awal, tapi karena materinya cukup padat nih, jadi mudah-mudahan nanti kalau ada waktu lebih bisa eh, kita sholawatan di akhir atau di tengah. Ya, saya mohon izin share screen, Mbak-mbak ya. Sudah bisa terbaca Mbak Dita ini eh, slide saya? Bisa Mbak Iva, tapi Mbak Iva muka apa tidak terlihat wajahnya Mbak Iva. Oh gitu, nggak apa-apa ya, suaranya aja ya. Nggih pun. Gimana settingnya saya nggak tahu soalnya Mbak kalau bisa wajah sama suara. Bisa ya Nggih, Mbak. sebetulnya ya Mbak? Sebetulnya Tadi bisa nggak? tadi bisa. Tadi Oh, jenengan bisa. Saya juga tidak tahu. Nggih pun Mbak Iva. sebentar Mbak di setting anak saya sebentar nggih. Sebentar aja. Udah Kok kok. belum bisa nih wajahnya Bunda. Iya tuh. Heeh. Coba. Oh gitu. Sudah. Sudah bisa nggih Mbak Dita? Nggih sudah terlihat. Oh. Baik, saya mohon izin menyampaikan materi pada malam hari ini, manajemen training, emosi dan pikiran agar menjadi orang tua bahagia. Baik, jadi eh, tadi kan fokusnya pada orang tua yang bahagia, gitu ya. Sebenarnya banyak sekali definisi kebahagiaan dari zaman dulu ya, para filsuf, pemikir ya, kemudian para agamawan ya, para sastrawan, para psikolog ya, orang-orang yang berkutat di bidang kajian positivisme itu banyak sekali eh, menyampaikan apa itu definisi kebahagiaan. Tapi di sini ya bahagia salah satunya adalah ketika seorang ibu ya, orang tua ini bisa belajar meregulasi emosinya. Apa itu regulasi emosi? Regulasi itu memproses emosi dengan tepat, gitu ya.
Dan kemudian efeknya adalah menjadi ibu dan menjadi orang tua yang tenang, seperti itu. Kita masuk ke dalam materi pemikiran di sini untuk sebagai pengantar bagaimana itu emosi, maka kita masuk ke dalam dualitas terlebih dahulu ya. Mengenal dualitas emosi manusia, apa itu dualitas, dualisme ya. Dualitas adalah sepasang hal yang terjadi pada dunia ya dan pada diri manusia. Yang pertama bersifat berpasang-pasangan. Ya, dualitas itu yang pertama adalah cirinya bersifat berpasangan, tidak bisa dipilih ini ya dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Jadi dia apa namanya berpasangan, tidak bisa dipilih dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, ya bersifat bertolak belakang satu sama lainnya. Ya, seperti mata uang koin, ada bagian depan dan ada bagian belakang, ya. Jadi satu kesatuan utuh. Andai kan saya di sini ada uang koin begitu ya, maka saya tidak bisa memilih walaupun saya suka dengan uang apa dengan angka seribunya, tapi saya tidak bisa juga hanya memilih angka seribu, melainkan di baliknya itu saya juga akan menjumpai eh, logo atau gambar yang menyertai koin tersebut gitu ya. Contoh dualitas pada dunia ini salah satunya adalah yang pertama ya yang dunia dulu ya. Nanti baru kemudian pada diri manusia. Yang dunia itu adalah fenomena siang dan malam gitu ya, contoh analognya. Saya misalnya lebih suka malam hari ketimbang siang hari gitu ya, terutama dulu waktu masih 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 muda gitu ya. Saya lebih suka malam hari. Kenapa? Karena pada malam hari ide-ide itu bermunculan ya. Nah, feeling alive, utuh. Semakin malam semakin semakin banyak ide-idenya gitu ya. Nah, kemudian bisa melakukan perenungan mendalam, berkontemplasi ya, ada proses reflektif pada diri sendiri. Bahkan mungkin yang dilakukan anak-anak muda sekarang ya, semakin malam semakin overthinking ya, memikirkan ini itu khasnya anak muda begitu ya. Eh, apa namanya bahkan kita menjumpai kalau di kampus-kampus ya lingkungan sekitar kampus itu seperti live kampus ya yang disertai juga dengan warung-warung tempat makan di situ juga buka ya. Nah, ketika saya masih menjadi mahasiswa pun juga demikian. Jam 11 itu bukan malam ya, itu baru muncul orang pergi ke perpustakaan gitu ya. Dan saya tidak berani itu kalau tidak ada komunitasnya ya saya juga tidak berani untuk pergi ke kampus seperti itu. Jadi walaupun misalkan saya lebih suka malam hari, tapi tidak tidak mungkin saya hanya mengalami malam hari. Pasti saya juga akan mengalami siang hari besoknya, gitu ya. Saya akan menjumpai siang hari juga. Itulah dualitas ya. Sepasang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipilih, tapi bertolak belakang satu sama lain. Kemudian contohnya misalnya terang atau panas dan juga hujan, begitu ya pasangannya. Jadi misalkan saya habis mencuci kendaraan, jenengan semua pernah di pengalaman ya mencuci membersihkan kendaraannya masing-masing. Harapannya hari ini terang begitu ya, tapi ternyata hujan. Nah, maka eh, walaupun kita lebih suka terang begitu ya, tapi kita mengalami hujan, tapi kita tidak bisa memilih tidak mengalami hujan atau kendaraan yang kebasahan gitu ya. Maunya kering aja itu nggak bisa begitu ya. Itulah dualitas. Kemudian eh, dualitas yang terjadi pada diri manusia, contohnya peristiwa sehat, sakit, ya, ada berhasil, ada gagal, ada untung, ada rugi, ada dipuji, ada dicaci, ada jatuh, ada bangun, bertemu atau bersama dan berpisah, ya, lapang, sempit, muda, tua, suka, duka, ya. Manusia cenderung lebih menyukai hal-hal yang baik yang terjadi dalam dirinya, dalam hidupnya. Akan tetapi ada waktunya mau tidak mau manusia akan mengalami hal-hal yang tidak disukai dalam hidupnya, seperti sakit, gagal, rugi, dicaci, berpisah dan yang lainnya. Itu ya. Sekarang ini ada banyak sekali fenomena yang kita jumpai di era pemerintahan kita begitu ya bahwa public figure itu mengalami banyak cacian dari masyarakat dari eh, warganya begitu ya. Jadi yang dulunya mungkin 10 tahun yang lalu begitu ya dipuji, sekarang dicaci habis-habisan ya. Nah, maka ketika kita sudah mengetahui apa namanya apa konsep dualitas ini, mudah-mudahan kita tidak betul-betul latah ya ikut-ikut mencaci ya. Bisa jadi karena memang dia ada di fase dualitas ya pasangan yang dipuji itu dicaci. Ada juga orang yang berkiprah begitu tapi tidak mengalami fase dicaci ya. Itu pun juga kehendaknya Allah begitu ya. Berarti dia masih di
zona apa hukum kausalitas sebab akibat ya. Begitu orang yang sudah punya integritas begitu ya, hasilnya adalah dia dipuji gitu ya. Berarti dia masih di kausalitas. Tapi ketika dia dicaci atau mendapatkan sikap sebaliknya, itu berarti di situ ada campur tangan Allah begitu ya, untuk membuktikan dualitas itu ada begitu ya. Oke, jadi intinya manusia tidak suka dengan hal-hal yang tidak tidak baik gitu ya dalam pandangan diri ya, misalkan gagal, rugi, tapi ada waktunya manusia itu mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu dalam hidupnya begitu. Itulah dualitas. Nah, kemudian dualitas juga itu berlaku pada emosi dalam diri manusia gitu ya. Jadi tadi kita membicarakan tentang bagaimana cara meregulasi emosi, ini masuk pengantarnya begitu ya, eh, bahwa Allah sendiri menciptakan dua macam emosi dalam diri manusia begitu ya. Ada emosi positif dan ada emosi negatif. Jadi Allah itu menciptakan dualitas emosi dalam diri kita, dalam diri manusia, ada emosi positif dan ada emosi negatif begitu ya. Ini ya contohnya ilustrasi gambar bermacam-macam emosi positif dan negatif dalam diri manusia. Jangan-jangan selama ini kita belum tahu begitu ya, apa saja macam-macam emosi dalam diri kita ya. Contohnya ada gembira, ada marah, ada sedih, ada bahagia. Baik, pertanyaannya dalam pemikiran begitu ya, bolehkah manusia merasakan emosi dalam dirinya? Kita pernah nggak berkontemplasi, bertanya pada diri sendiri atau orang lain gitu ya? eh, Bolehkah manusia itu merasakan emosi dalam dirinya? Jawabannya adalah boleh, karena manusia dikatakan ini ya, manusia disebut sebagai makhluk yang humanis. Kalau di kampus itu ada namanya Fakultas Humaniora. Saya juga salah satu lulusan dari Fakultas Ada lah. Humaniora. Ya, saya sendiri juga lulusan dari Fakultas Humaniora ya. Kemudian ketika ambil magister juga Faculty of Humanities ya, Fakultas Fakultas Kemanusiaan. Nah, jadi apa sebetulnya indikasi atau ciri-ciri manusia itu dikatakan seorang humanis, gitu ya? Kita sering sekali mengatakan manusia adalah makhluk yang humanis, maka apa ciri-cirinya, gitu ya? Nah, maka nanti kita akan bisa tahu jawabannya bahwa kira-kira kita boleh loh, gitu ya? Kita boleh untuk memiliki atau merasakan emosi dalam diri kita. Maka ciri seseorang dikatakan humanis yang pertama adalah intelektualitas, memiliki intelektualitas ya. Apa itu intelektualitas ya? Adalah kemampuan menalar dengan lurus dan tepat menggunakan akal pikiran. Begitu ya. Kemampuan menalar dengan lurus dan tepat menggunakan akal pikiran. Yang kedua, yang diperoleh melalui proses belajar. Gitu ya. Jadi eh, apa namanya? Tingkat kebenaran pertama itu adalah kebenaran tingkat indrawi. Gitu ya. Nah, indrawi itu direkam oleh manusia, diperoleh oleh manusia aksesnya sejak dari dalam kandungan ibu. Nah, jadi indrawi kita itu ada yang melalui proses namanya melihat, gitu ya, mendengar, kemudian merasakan, begitu ya, merasakan itu dengan indera pengecap dan juga eh, merasakan dengan hati, begitu ya, dan juga eh, apa yang dipegang oleh manusia itu adalah level indrawi. Nah, jangan disangka level indrawi itu level yang rendah, begitu ya. Memang dalam filsafat itu tingkat kebenaran pertama itu dari tingkat indrawi dulu. Tetapi dalam ilmu psikologi itu keluhan mental disorder, keluhan mental atau penyakit mental dalam diri seseorang itu salah satu faktornya adalah melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu, begitu ya, uh, atau pengalaman memegang sesuatu yang menyakiti dirinya ya, yang menyakitkan, yang direspon oleh tubuh itu sakit gitu ya, rasa sakit. Dan kemudian itu terjadi satu kali atau beberapa kali atau berpola atau berterusan gitu ya. Jadi ada banyak sekali. Coba saya bukakan dulu. Ada beberapa faktor yang membuat seseorang itu terkena keluhan mental disorder. Dan salah satunya adalah pengalaman indrawi ternyata, begitu ya. Jadi itu dari sini kita akan berhati-hati untuk berbicara ya, untuk mendengar begitu ya, untuk merasakan atau pengalaman memegang segala sesuatu karena
semua itu nanti akan direkam oleh pikiran bawah sadar kita atau anak kita atau anggota keluarga kita sejak dari dalam kandungan sampai sekarang gitu ya. Nah, kemudian apa ini ya sebagai urayanya misalnya. Misalnya kita waktu masih dalam keadaan kecil dulu, masih masih duduk di bangku sekolah dasar, kita sering mendengarkan lagu begitu ya, lagu bintang kecil gitu di langit yang biru gitu ya. Nah, maka karena kita masih menggunakan kemampuan indrawi, maka kita mempercayai bahwa ketika dilihat bintang memang kecil, tapi ketika kita masuk ke bangku sekolah yang lebih tinggi, maka kita akan belajar pengetahuan, ada ilmu pengetahuan alam di sana. Kita akan tahu bahwasanya bintang itu sebetulnya besar ukurannya gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Contoh lagi misalnya bagaimana indera itu bisa dipatahkan oleh pengetahuan. Yang contoh berikutnya adalah misalnya saya sedang bercerita begitu ya. Saya sudah mengaku bahwa ada saya bisa masuk ya, bisa menyelam ke dalam permukaan air ya, air laut itu selama 30 menit tanpa bantuan tabung oksigen gitu ya. Nah, kira-kira jenengan percaya nggak dengan apa yang saya sampaikan itu? Ini proses mendengar ya, indrawi dulu proses mendengar, tapi kemudian ketika orang sebut memiliki intelektualitas, kira-kira jenengan percaya nggak ketika saya mengaku seperti itu? Bisa jadi tidak percaya ya, bisa jadi karena jenengan sudah melalui proses belajar begitu ya, maka jenengan akan mencari data. Oh ternyata datanya adalah apa? Ternyata datanya adalah seseorang itu bisa menyelam di bawah permukaan air laut itu tidak lebih dari 15 menit ya jika tidak menggunakan bantuan tabung oksigen. Jadi seperti itu ya. Apa yang kita dengar itu betul tapi dia di level pertama. Maka harus dipatahkan dengan pengetahuan gitu ya. Nah, seperti contohnya yang pernah saya simak dari seminarnya Dr. Aisyah Dahlan. Waktu itu beliau bercerita, saya pernah hadir satu kali offline. Kalau online bisa diikuti ya di live YouTube-nya beliau, sangat informatif ya, sangat edukatif juga. Itu beliau bercerita karena beliau sudah sekitar 23 tahun ya menjadi seorang terapis, seorang praktisi, seorang pemerhati orang-orang atau anak-anak yang terkena keluhan penyimpangan perilaku yaitu menggunakan narkotika, obat-obatan teralang dan penyimpangan orientasi seksual ya LGBT seperti itu. Dan beberapa kasus ini ya, baik itu narkotika maupun LGBT itu ketika ditarik akarnya, karena beliau juga belajar NLP, beliau juga belajar hipnoterapi ya, itu ternyata ada di fase ketika anak itu tadi bercerita pada orang tuanya. Dia bercerita pada ibunya waktu dia remaja, ibu gitu ya, saya sedang falling in love, saya sedang jatuh cinta gitu ya. Nah, karena ibunya tadi ini orang yang belajar agama atau bahkan baru hijrah gitu ya, maka dia menyikapi dengan tidak bukan penerimaan tetapi dengan kacamata agama gitu ya, maka langsung dihardik dengan keras dan gak boleh pacaran gitu ya, nanti masuk neraka gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ternyata tadi ya, jadi ketika apa yang didengar ibu tadi itu sebetulnya benar. Jadi kita sedang di fase apa di ranah level indrawi bahwa apa yang didengar ibunya itu benar gitu ya, perasaan tidak nyaman, tidak terima anaknya pacaran di waktu dia masih sekolah gitu, di waktu remaja. Tapi ketika ini menjadi salah ketika sudah naik ke level pengetahuan gitu ya, bahwa Dr. Esa dalam mengatakan ketika seorang itu menggunakan narkotika itu maka 3 batang otak anak tadi itu aktif. Jadi makanya dia merasakan sakau begitu ya, merasakan burnout luar biasa karena ini tadi ya ada adiktif dan ada pleasure, ada kesenangan di situ dan dia tidak mendapatkan itu. Nah, sedangkan seseorang ya anak remaja ataupun dewasa yang sedang falling in love, sedang jatuh cinta, itu 5 batang otaknya itu aktif, gitu ya. Bayangkan seperti apa dia eh, dopaminnya itu banyak gitu setiap hari, hormon kebahagiaannya itu banyak setiap hari, setiap saat. Maka dia merasakan berharga, dia merasa bahagia gitu ya, dia merasakan feeling alive, hidup gitu ya. Nah, merasa hari-harinya berbunga-bunga, tiba-tiba dipatahkan begitu saja dengan omongan nanti masuk neraka gitu ya. Dan akhirnya apa yang menjadi respon dari anak tadi?
dia karena dia tidak merasa diterima, dia tidak merasa didengar gitu ya, dia merasa disalahpahami dan akhirnya satu pelariannya ke apa komunitas ya. Nah, komunitas ini kalau benar alhamdulillah gitu ya. Lah kalau apa ini bandarnya atau orang yang menggunakan atau dalam dalik ya, akhirnya kena juga dan tidak dibekali dengan bagaimana self boundaries ketika seseorang itu boleh mengatakan tidak ya. Kalau orang sudah terbiasa olah jiwa maka dia akan tersetting tubuhnya mengatakan tidak dengan tanpa rasa bersalah gitu ya. Nah, itu yang juga saya sampaikan pada orang yang mengambil kelas di saya ya supaya dia rajin untuk olah jiwa praktik ini sehingga nanti ketika dia mengatakan tidak itu tidak ada rasa bersalah dan energinya itu energi penerimaan sehingga orang lain juga merasakan energi penerimaan itu ya begitu. Jadi itu ya itu apa bagaimana apa namanya ketika ranah kebenaran pertama itu adalah tingkatan indrawi, tapi dia akan patah dengan pengetahuannya. Jadi ketika anak kita bercerita, ya, Bunda, saya suka dengan si A. Bunda, saya suka dengan si B. Respon saya, begitu ya, sebelum saya mendengar kajiannya Dr. Esa Dahlan, saya itu selalu mengatakan Alhamdulillah, gitu ya. Jadi saya ikut senang. Alhamdulillah anakku normal, gitu, ya. Alhamdulillah anakku merasakan jatuh cinta, gitu ya dan saya juga harus tahu begitu yang mana sebetulnya kriteria anak saya begitu ya tanpa harus mengizinkan untuk berpacaran gitu ya. Nah itulah dahsyatnya penerimaan ya ibu-ibu, mbak-mbak bahwa penerimaan itu energinya besar sekali. Setiap orang itu akan merasakan hadiah yang luar biasa dari orang terdekatnya ketika dia diberikan penerimaan gitu ya. Nah kenapa? Karena energi penerimaan itu adalah energi kasih sayang, energi welas asih gitu ya. Nah ketika energi welas asih itu diberikan seorang ibu pada anaknya maka rahmatnya Allah itu akan turun gitu ya. Nah, rahmatnya Allah akan turun. Ini kebaikan yang baik dari Allah itu akan turun pada anak ini tadi. Misalkan tadi dia masih ada kurangnya, begitu ya, dia akan menjadi pribadi yang baik atau dia akan diarahkan dalam lingkungan yang baik, yang bertumbuh dengan baik ya. Berbeda dengan ketika dia melakukan kesalahan atau kita menganggapnya kesalahan padahal hanya karena kita nggak belajar gitu ya. Nah, kemudian langsung dimarahi begitu ya, atau dijadikan bahan ceritaan kepada orang lain gitu ya. Nah, itu uh, tidak boleh seperti itu. Nanti dia mencari pelarian ke tempat yang bisa mencari pelarian ke tempat yang salah gitu ya. Maka sangat baik bagi ibu di sini kita semua untuk rajin hadir taklim gitu ya, rajin hadir kajian, rajin hadir kelas pelatihan, rajin hadir seminar gitu ya, supaya apa tadi? Yang kita ada di level indrawi naik ke level pengetahuan gitu ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami begitu ya. Nah, termasuk juga untuk keluhan mental disorder begitu ya. Ketika saya tadi menyampaikan bahwa level indrawi dalam filsafat itu level yang pertama begitu ya. Sampai nanti ada di level-level berikutnya yang paling atas. Nah, tapi untuk di psikologi ini salah satu penyebab orang kena mental disorder adalah indrawi. Ya, misalkan luka inner child ketika melihat orang tua yang terus bertengkar gitu ya. Mudah saja kalau membuat anak depresi itu mudah saja. Sering tengkar aja di depan anak. Nanti lambat laun dia akan depresi. Gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu, mbak-mbak sekarang di sini tidak ingin anaknya kena mental disorder, jangan bertengkar ya dengan pasangan di hadapan anak. Gitu ya. Jangan bertengkar dengan salah satu anggota keluarga yang lainnya di hadapan anak gitu ya. Izinkan anak merasakan perasaan yang nyaman. Jadi eh, kalau kita melihat mendengar cerita-cerita dari artis-artis yang juga pernah kena mental disorder begitu ya, dia kadang-kadang ada satu fase yang nampaknya ringan gitu ya penyebabnya. Dihardik satu kali gitu kan. Kemudian ada kecemasan di sana dan naik ketika sudah dewasa kecemasan tadi itu ya. Ada yang dibully di sekolah padahal dia di lingkungan keluarga yang harmonis gitu ya. Nah, bagaimana dengan anak yang tumbuh di lingkungan yang memang mencekam ya pertengkaran sehari-hari gitu ya kemarahan sehari-hari pasti ini ada dampaknya juga begitu ya maka kita minimalisir dengan belajar. Nah ketika sudah mengalami keluhan mental pun bagaimana cara pulihnya maka sama dari yang pengalaman indrawi tadi ini ya makanya kalau orang kena mental kan dia selalu mengulang-ulang cerita yang sama gitu ya dia ada di level eh, perasaan nelongso yang sama cerita itu yang diulang-ulang terus gitu ya dan itu harus divalidasi tapi
izinkan dia naik untuk belajar ke level pengetahuan. Untuk jalan pulih itu harus naik ke level pengetahuan, gitu ya. Nah, ketika misalkan seseorang memerlukan pergi ke psikolog, begitu, psikolog pun itu juga pakai pengetahuan, gitu ya, untuk menyampaikan bagaimana treatment yang harus dikerjakan dia. Ketika ke psikiater itu pun juga pengetahuan, gitu ya. Ketika belajar berbagai macam teknik self healing, gitu ya, itu pun juga pengetahuan. Dan itulah jalan pulih. Tidak bisa kita ini terus bertahan di level indrawi, bahwa indrawi itu betul tapi harus dipatahkan ya dengan level pengetahuan, gitu nggih. Jadi itulah salah satu pertama ciri bahwa seorang itu memiliki intelektualitas apa, dikatakan seorang humanis ketika kita memiliki intelektualitas, gitu nggih. Oke, kemudian ciri yang kedua adalah memiliki religiositas dan yang ketiga spiritualitas, gitu nggih. Jadi kalau saya mau usil bertanya gitu, misalkan di apa namanya peserta kajian pada malam hari ini saya bertanya, sebetulnya KTP-nya Mbak-Mbak di sini agamanya apa? Gitu. Boleh ada yang mau jawab? Gimana? KTP-nya agamanya Islam gitu nggih? Kalau saya sama anak-anak Semuanya dulu di Islam. KTP-nya Islam gitu ya, semuanya sama Islam gitu kan? Saya usil aja tanya, ya Islam gitu. Jadi agama titik dua Islam gitu nggih. Nah, jadi itulah yang disebut dengan religiositas gitu Mbak. Religiositas itu adalah agama sebagai wadah gitu nggih. Kemudian spiritualitas itu adalah isinya dari agama itu sendiri. Jadi maksudnya bagaimana? Boleh di sini semua agamanya Islam, memang betul begitu ya, secara hakikat seperti itu. Tapi ketika kita bertanya tentang value atau nilai begitu ya, nilai diri begitu atau substansi keislaman, maka di sini berbeda satu sama lain. Kenapa? Karena di sini kedekatan kita ya dengan Allah satu sama lain itu tidak sama. Hubungan baik kita dengan sesama manusia itu tidak sama satu sama lain, gitu ya. Dan itulah spiritualitas, spiritnya di situ. Kemudian apa? Hubungan kita dengan alam semesta, ya, dengan hewan-hewan, dengan tumbuhan, dengan alam semesta yang Allah ciptakan itu nggak sama, satu sama lain ada di sini. Itulah spiritualitas, gitu ya. Jadi kalau ada orang sekarang itu ateis, gitu ya, tidak punya agama, tidak tidak punya tidak mengakui agama dan tidak mengakui keberadaan Tuhan gitu ya ateis. Itu salah juga karena disebut manusia ketika punya religiositas gitu ya. Dan ada juga fenomena agnostik begitu ya, di mana dia bisa melakukan kebaikan gitu ya, nilai-nilai kebaikan seperti dia mau memaafkan, dia mau menjadi orang yang dermawan gitu ya, dia mau menyampaikan pengetahuan, dia mau berkorban banyak hal ya untuk kepentingan kemaslahatan umat, tapi dia tidak beragama. Ya itu juga tidak bisa begitu ya, atau ya hanya sekadar menjalankan nilai agama tapi tidak punya agama itu sendiri. Itu juga tidak bisa. Ini satu kesatuan gitu ya. Umpamanya analognya ada sebuah wadah gitu ya, bejana. Bejana ini misalnya bentuknya persegi. Ya, maka air itu akan mengikuti persegi tadi itu bentuknya. Itu analognya seperti itu. Nah, jadi ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa hanya seorang itu punya agama saja, ya, beragama Islam saja, tapi dia tidak uh, punya nilai-nilai dari tidak mempelajari, tidak mempraktikkan gitu ya dalam beramal soleh dari nilai Islam sendiri tidak bisa begitu ya, tidak menjaga hubungannya dengan Allah, dengan manusia, dengan sesama, dengan apa alam semesta itu juga tidak bisa gitu ya. Nah, ibaratnya bagaimana mudahnya antara isi dengan wadah ini, misalkan yang selalu saya contohkan itu ada jam tangan. Ya, saya punya jam tangan, di depan saya ada jam dinding, begitu ya. Nah, eh, ketika saya dalam keadaan marah, misalnya, jam tangan ini bisa saya banting. Ketika saya banting, apakah waktu itu akan berhenti, gitu ya, ataukah dia akan terus berjalan, ataukah jam saya aja yang pecah, gitu ya, maka jam saya saja yang pecah, bukan waktu itu berhenti. Maka kalau dalam bahasa Indonesia itu disebutnya sekarang pukul, nah gitu ya, misalkan pukul 20 atau pukul berapa? 19.45, bukan jam. Jam itu wadahnya. Gitu nggih. Seandainya saya misalkan dalam perjalanan ke Surabaya sekarang gitu nggih, dan berkendara sendiri karena jauh, saya menggunakan
kalau dulu mungkin peta konvensional, peta yang kertas, ya sekarang menggunakan Google Maps gitu. Nah, kemudian saya dalam keadaan capek, saya banting aja apa Maps-nya gitu ya. Nah, maka apakah jarak tempuh itu akan hilang? Tidak ya, jaraknya akan tetap harus saya tempuh. Itulah spiritualitas atau nilai tadi itu sendiri yang dia lebih kekal gitu ya. Dia tidak terikat dengan dualitas apa namanya, dan dia tidak terikat dengan sebab akibat itu sendiri. Contohnya misalkan di lingkungan saya tinggal ini dulunya ruko begitu ya, bangunan ruko. Sekarang menjadi bangunan rumah gitu nggih. Nah, jadi kan itu terikat dualitas gitu kan. Eh, Bangunan itu ada dan tidak ada gitu ya. Nah, tapi sebetulnya ketika misalnya ruko itu dihancurkan, rumah itu tidak ada, itu pun sebetulnya masih ada sendiri apa? Ruang. Ruang itu ada. Bangunan itu bisa bisa berdiri ataupun dihancurkan, tapi ruang itu tetap ada. Gitulah itu ya. Maka disebut dengan spiritualitas gitu ya. Maka ketika kita belajar melakukan kebaikan, nilai-nilai eh, Islam begitu ya, dan beramal soleh dan melakukan kebaikan, itu walaupun dalam keadaan sudah wafat gitu ya, orang akan terus mengenang gitu ya. Nah, itulah spiritualitas seperti seperti peribahasa apa? Bagaimana Mbak Dita? eh, Hancur badan dikandung tanah gitu ya. Budi yang baik dikenang kenang jiwa gitu ya. Baik. Jadi walaupun jasadnya sudah tidak ada ya, tapi kebaikannya begitu ya, budi pekertinya, jasa-jasanya, manfaatnya masih terus bisa dirasakan ya. Baik, terus kemudian dikatakan humanis jika memiliki moralitas moral begitu ya, tidak lagi berbicara tentang hakikat eh, apa itu Allah ya. Nah, apa itu manusia? Kenapa diciptakan? Ya, akan berakhir kemana? Apa itu alam semesta? Bukan itu lagi, tapi bicara tentang manusia ketika dia sebagai man of action, bukan bukan apa namanya? Bukan lagi bicara tentang hakikat ya. Eh, Kemudian apa itu yang dibicarakan adalah baik, buruk, ya benar, salah perilaku seseorang. Dan ini kadang bias karena salah satu mutasi dari mental disorder, begitu dari luka-luka manusia itu adalah satu, kalau tidak dirilis ya, tidak diurai, tidak dipulihkan, maka bisa menjadi keluhan fisik, penyakit fisik ya. Yang kedua bisa menjadi penyakit akut atau keluhan mental, dan yang ketiga bisa menjadi penyimpangan perilaku begitu ya. Dan orang hanya melihat sebagai etika atau keburukan begitu ya, karakter yang buruk begitu ya. Misalkan ada seorang yang pemarah, ternyata dia punya anger issue. Nah, ternyata anger issue itu mental block dari pendaman luka dia sejak dia dari kecil atau dari dalam kandungan. Jadi seperti itu ya. Nanti kita kenapa kita belajar agama, tapi kita jembatannya juga perlu belajar pengetahuan gitu ya. Nah, kemudian ciri manusia dikatakan humanis yang terakhir adalah memiliki rasa. Jadi rasa itu ketika sudut pandang filsafat dia dibagi menjadi tiga. Rasa itu ada objektif ya, kemudian subjektif dan sangat subjektif begitu ya. Nah, contohnya misalnya ketika saya pergi begitu, sedang vacation, sedang liburan, saya ke sebuah apa namanya area perbukitan gitu ya yang ada kebun-kebunnya, maka saya mengatakan ini indah secara objektif karena apa? Karena memang sangat indah gitu ya. Hawanya yang sejuk, kemudian gradasi warnanya yang sangat cantik gitu ya. Hijaunya itu ada gradasinya, kemudian eh, semua semua apa-apa yang di sekitar dari lingkungan tadi ini ya, tempat berwisata ini semua menunjang, fasilitas semuanya ini bagus, jadi katakan indah. Jadi objektif begitu ya, apa antara objek dengan penikmatnya itu selaras gitu ya, itu objektif. Nah, kemudian subjektif itu ketika sudah masuk diri kita sebagai subjek. Nah, jadi misalkan saya biasanya orang-orang yang ekstrovert tuh lebih suka dengan pemandangan pantai ya, tempat liburan pantai. Berbeda dengan orang introvert, dia akan lebih suka dengan pemandangan yang hijau gitu ya, bukit, kebun, sawah ya. Nah, maka saya mengatakan sawah itu lebih bagus, kebun itu lebih bagus ketimbang pantai gitu ya, karena melibatkan diri saya sendiri. Itu tingkatan yang kedua, yang lebih tinggi dari rasa itu. Dan eh, saya mengatakan indah jika memang ini berkaitan dengan apa yang saya cintai gitu ya. Jadi eh, misalkan ada sebuah lukisan, saya mengatakan indah karena
Ya karena yang melukis itu pujaan hati saya, kekasih saya gitu ya. Jadi saya mengatakan ini indah. Sangat subjektif ya. Lagu-lagu juga begitu. Ada lagu yang eh, sebuah band yang kita suka begitu ya. Karena memang memang dia suaranya enak, ya liriknya bagus, ya kita mengatakan ini lagunya enak begitu ya, bagus gitu ya. Kalau yang kedua, kenapa? Karena ini berkaitan dengan pengalaman patah hati saya misalkan. Jadi ini bagus gitu ya. Atau ini saya banget lah gitu ya nadanya. Dan yang ketiga, kita katakan bagus lagu ini kalau apa? Kalau kita suka dengan penyanyinya tadi itu, gitu ya. Jadi atau band tadi itu ya, atau musisi tadi. Jadi apapun hasil karya dari musisi tadi, maka kita akan mengatakan bagus gitu ya, walaupun nggak bagus. Nah, seperti itu juga dengan kita ketika kita tidak suka dengan seseorang, apapun yang dikerjakan, seringkali kita sudah memblokir dengan tidak gitu ya, tidak mau, tidak bagus, tidak suka. Nah, seperti itu. Jadi itulah Ada, kenapa dia ilmiah tapi Dek. dia subjektif begitu ya. Ada kamu belum tadarus loh, Dek. Adek, Kak Anda. Oke, baik. Selanjutnya rasa ini ya berkaitan dengan emosi dan perasaan ya. Jadi manusia dikatakan humanis ketika manusia ini memiliki rasa yang katanya dengan perasaan begitu ya. Jadi ada emosi Kak positif, ada emosi negatif Anda. dan kita bergantian dalam merasakannya itu tidak apa begitu ya. Jadi boleh manusia itu memiliki emosi itu boleh karena kenapa tadi ada dua jawabannya karena satu ini ya berkaitan dengan ciri-ciri seorang dikatakan humanis itu apabila memiliki kelima-lima ini. Gitu ya. Mungkin dari kita ada yang belum diasah salah satunya maka bisa diasah kembali. Dan yang kedua adalah tadi ya masuk ke slide yang awal bahwasanya sebagaimana dualitas yang ada di dunia ya, siang malam, panas hujan gitu ya, dalam diri sendiri, peristiwa-peristiwa yang senang dan susah begitu ya, berhasil gagal, suka duka, sehat sakit ya. Nah, maka ada juga dualitas itu eh, dalam konsep apa tadi emosi begitu ya. Emosi itu juga ciptaannya Allah dan dia ada dua wajah, ada emosi positif dan negatif. Itu jadi jawabannya adalah bolehkah manusia memiliki emosi dalam dirinya? Boleh. Gitu, nggih. Ini nanti kalau belum selesai, insya Allah dilanjutkan di pertemuan berikutnya, nggih, Mbak Dita, nggih. Oke, baik, Mbak Iva. Nggih. Oke, terus baik ya, mungkin ada di antara kita begitu yang belum belum mengenal ya. Maka kita coba mengenal bermacam-macam emosi dalam diri manusia. Yang pertama tadi ya dibagi dua. Yang pertama adalah emosi positif. Ada bahagia, ada gembira, sukacita, rasa syukur, cinta, kasih sayang, rasa berharga, optimisme, harapan, bersemangat, simpati, empati, tenang. Ini ya seperti yang saya sampaikan di pertemuan awal, happiness insight, bahagia itu tenang begitu ya, aman dan damai. Jenis emosi negatif yang dirasakan manusia marah, sedih, takut, kecewa, cemas, putus asa, patah hati, kedukaan yang mendalam, rasa bersalah, tidak berharga, minder, bingung, iri, benci begitu ya. Nah, bagaimana respon manusia saat merasakan emosi negatif? Kalau positif itu mesti diterima. Sebagaimana tadi ya, ketika terang diterima, ya berbanding dengan ketika hujan, ketika malam misalkan sukanya malam itu diterima berbanding dengan siang ya. Ketika berhasil itu diterima berbanding ketika gagal gitu ya. Nah, maka kita tuh terbiasa menerima emosi positif saja. Ini aja yang mau diterima. Kalau sedang merasakan ini, itu nggak mau diterima, gitu ya. Maka respon manusia adalah satu, menolak, nggak mau. Kalau lagi sedih, saya nggak mau sedih, ditolak dia. Gitu ya, kehadirannya tidak diterima, ditolak. Yang kedua adalah ditekan, ya. Jadi sampai batas tertentu, seseorang tidak kuat lagi menekan emosinya, sampai akhirnya menjadi keluhan-keluhan yang tadi bermutasi menjadi tiga begitu ya, atau sudah sesuai dengan definisinya masing-masing yang dirasakan oleh orang tersebut ya. Jadi tidak boleh ditekan ternyata respon ini salah semua gitu ya. Nah, kemudian mengalihkan ya. Misalkan dari kita ada yang dalam keadaan sedih di hari itu ya, dalam keadaan marah ya atau kecewa dengan peristiwa yang terjadi di hari itu, maka emosinya adalah dialihkan. Misalkan langsung main game gitu kan. Nah, langsung cari dopamin instan, langsung main game ya.
langsung nonton drakor misalnya gitu ya. Boleh, tapi coba kita tuh harus membiasakan dengan mencari dopamin yang tidak instan gitu ya. Nah, jadi dialihkan atau misalkan keluar gitu ya, hangout dengan teman, terus makan mie ayam gitu kan, makan bakso. Nah, kira-kira saya tanya, kalau misalkan makan mie ayam atau bakso boleh, tapi kalau sampai ke rumah lagi, kira-kira sedihnya, marahnya masih ada lagi nggak gitu? Masih dirasakan lagi nggak kira-kira pengalamannya? Boleh dibantu jawab. Kalau saya biasanya kalau teringat ya masih marah gitu. Masih marah gitu ya. Berarti belum belum selesai, belum hilang gitu, belum dilepaskan gitu, Mbak. Karena mungkin responnya dialihkan ya, karena memang itu tadi kita ketidaktahuan kita begitu ya, maka kita belajar gitu ya. Tapi misalkan ada yang suka hangoutnya mungkin eh, harus berfoya-foya gitu, menghabiskan uang gitu ya, membeli ini itu, atau mungkin nongkrong dengan teman, dengan makan gitu ya. Itu boleh, tapi itu sebenarnya happiness outside, bukan inside. Tapi coba kalau jenengan masuk lagi ke rumah, kira-kira ingat lagi nggak sama kesedihan tadi begitu ya. Nah, kalau masih ingat berarti responnya masih salah gitu ya. Diabaikan begitu ya, terus kemudian dihakimi, diremehkan ya, ini sejenis dihakimi dan diremehkan, lebay gitu ya. Ah, apa berlebihan ya seperti itu ya, cengeng ya, seperti itu. Itu juga tidak boleh. Baik. Oke. Cara meregulasi emosi, cara meregulasi atau memproses emosi dengan tepat gitu ya. Jadi ada 4 cara untuk meregulasi atau memproses emosi dengan tepat. Yang pertama adalah dengan cara diterima. Jadi emosi negatif kita itu mintanya diterima dulu, gitu nggih. Misalkan di hari ini merasakan emosi negatif, dia maunya diterima dulu. Gitu ya, tidak hanya manusia yang ingin diterima, tapi emosi juga ingin diterima. Jadi kenapa emosi negatif perlu diterima ya? Tadi sudah saya sampaikan, keduanya itu dualitas begitu ya. Yang negatif positif itu dualitas ciptaannya Allah dalam diri manusia dan bersifat berpasangan, tidak bisa dipilih, gitu ya. Seperti peristiwa siang dan malam. Dan yang kedua tadi ya, masuk lagi tadi, salah satu ciri seorang humanis adalah memiliki rasa. Oke, kemudian dikenali begitu ya. Ada bermacam emosi negatif yang dirasakan manusia seperti tadi di slide sebelumnya, maka kita kenali dulu. Misalkan hari ini marah gitu ya, kita sering bingung ini apa sih gitu ya. Padahal ada banyak tadi ya, ada marah, ada kecewa, ada sedih, takut, cemas. Nah, sekarang ini apa yang dirasakan? Maka dikenali dulu sebelum nanti diprogram gitu ya. Maka sekarang saya sudah merasakan emosi marah gitu ya, dikenali dulu. Kemudian ditemani, dia perlu ditemani begitu ya. Ada kalanya manusia tuh harus adaptif dan fleksibel dengan dirinya sendiri, dan ada kalanya dia harus sangat-sangat berulas asih pada dirinya sendiri. Itu namanya self love begitu ya. Nah, ketika dia dalam proses meregulasi emosi, dia harus ditemani. Dirinya menemani diri sendiri, sebagaimana diri kita menemani keluarga, sahabat ya, atau orang orang terdekat yang sedang dalam keadaan bersedih, marah, kecewa begitu ya. Dia mintanya ditemani. Nah, seperti yang pernah disampaikan Mbak Lia, itu saya pernah ikut kelasnya Mbak Lia juga. Mbak Lia bercerita pengalaman Mbak Lia waktu di Jepang, gitu ya. Bagaimana edukasi tentang emosi itu sudah diberikan pada anak sedini mungkin sejak usia TK. Gitu ya. Jadi di TK-TK di Jepang itu disiapkan bantal ya Mbak nggih. Disiapkan bantal buat apa? Bukan untuk tidur, tapi untuk apa? Dipukul. Kalau ada anak-anak yang saat itu sedang marah atau sedang punya emosi negatif begitu ya, di hari itu maka tidak boleh memukul teman tapi memukul bantal gitu nggih. Nah, ditemani begitu ya. Dan ketika dia sudah di usia SMP, di Jepang juga Mbak Lia juga cerita bahwasanya misalkan ada guru yang notice begitu ya, tahu bahwa anak didiknya ini ada yang sedang sedih. Itu tidak kemudian disuruh tiba-tiba cukup jangan sedih gitu ya, tapi dia meminta satu orang temannya, sahabatnya untuk menemani ke ruangan kosong gitu ya. Nanti sahabatnya mengatakan, "Eh, kamu mau aku nemani kamu di sebelahmu atau di pojok sana gitu ya, di pojok sana. Oke, nanti kalau sudah selesai sedihnya, sudah selesai nangisnya, kamu panggil aku ya." Nah, seperti itu. Jadi dia minta ditemani. Seringkali dari kita itu cuma bisa nemani orang terdekat atau
bestie kita ketika dalam sedih, tapi kita tidak mau menemani diri kita dalam keadaan sedih, ya, kecewa, marah, ya tadi gitu ya. Jadi eh, ya bahkan kalau mau menangis itu harus diizinkan saja. Gitu. Jadi salah satu fungsinya air mata ya untuk melepaskan emosi-emosi dan apa ya segala ketidaknyamanan itu juga berkah dari Allah yang diberikan untuk kita ya. Oke, bagian dari beretika baik pada diri sendiri ini saya juga sudah saya ulas ya bagaimana tahapannya orang harus beretika baik dulu pada diri sendiri baru pada orang lain gitu ya. Baik kemudian dilepaskan ya. Jika emosi negatif sudah diterima, dikenali, ditemani maka dia harus dilepaskan. Izinkan emosi itu untuk pergi karena kenapa tadi kalau dia sudah lama ya lama dalam tubuh manusia dia bisa bermutasi seperti teorinya Dr. David Barsali ya, bisa bermutasi pada 3 hal. Yang pertama pada apa apa tadi penyakit fisik gitu ya. 90% penyakit fisik itu dikarenakan dari pikiran gitu ya. Dan kemudian bisa bermutasi pada penyimpangan maaf pada keluhan mental disorder ya, mental illness, penyakit mental dan yang ketiga pada penyimpangan perilaku begitu nggih. Nah, maka kita sekarang belajar bagaimana cara melepaskan emosi negatif gitu ya. Jadi eh, kalau kita mengingat ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan ketika kita dalam keadaan marah gitu ya, maka dalam kita berdiri itu kita dianjurkan untuk duduk dulu ya sebelum kita mengucap hal-hal yang macam-macam, bereaksi yang macam-macam, usahakan untuk duduk dulu. Ketika masih duduk itu sudah duduk tapi masih marah, berbaring ya. Ketika berbaring masih marah, kita berwudu. Itu nggih. Nah, maka ini ada beberapa cara ya. Eh, dari surat Al-Baqarah ayat 115 juga disampaikan dan milik Allah lah Bismillahirrahmanirrahim dan milik Allah lah timur dan barat maka kemanapun kamu menghadap di sana ada wajah Allah ya. Jadi tafsirnya ini maksudnya adalah ketika kita berinteraksi dengan manusia itu kita sedang melihat ketika kita sedang ke alam semesta itu juga kita sedang melihat wajah Allah dan ketika kita sedang belajar pengetahuan kita juga sedang melihat wajah Allah begitu ya itu yang disampaikan oleh guru kami Bapak Kiai Haji Bapak Syekh Muhammad Yudin Kuswandi. Oke. Kemudian ada yang pertama adalah bercerita. Begitu nggih? Jadi cara untuk merilis emosi negatif yang pertama adalah bercerita. Memiliki support system, gitu nggih. Nah, ini nanti ada ulasannya. Mengapa seseorang itu harus memiliki support system? Ya, mungkin dulu tidak terbiasa bercerita, tetapi sebetulnya bercerita itu adalah salah satu tindakan preventif seorang supaya tidak terkena penyakit mental gitu ya. Jadi tidak boleh pendam tapi harus diceritakan. Oke. Yang pertama adalah karena manusia itu makhluk sosial ya, yang memerlukan koneksi, hubungan, rasa aman, penerimaan, cinta dan kasih sayang dari orang lain terlebih dari orang terdekat begitu ya. Insya Allah jam 8.15 saya cukupkan. Dan kemudian karena para nabi dan rasul pun juga Allah berikan support system dalam menjalani kehidupan ini. Kita mengingat cerita-cerita dari Rasulullah begitu ya. Beliau memiliki support system dari keluarga ya dan dari para sahabat ya. Dan kemudian seperti misalkan Nabiullah Ayub juga ya dalam ketika beliau sekitar 14 tahun ya beliau dalam ujian. Nah, itu juga ditemani oleh support system begitu ya, istrinya. Dari sekian banyak orang yang kemudian masih bertahan adalah istrinya ya. Jadi support system adalah orang-orang terdekat yang Allah kirimkan untuk menemani diri kita dalam keadaan suka duka, jatuh bangun, sedih gembira, ya, atau bahagia. Itu adalah cirinya support system. Jadi menemani diri kita dalam keadaan jatuh bangunnya ya, suka dukanya menjalani hidup ini. Gitu ya. Mungkin di antara Mbak-mbak pernah mengalami pengalaman ya, yang berusaha ada untuk orang lain, selalu ada untuk orang lain, tapi ketika dalam keadaan kesusahan ya, mereka tidak ada, iya atau mereka tidak ada, gitu ya. Bahkan ketika sudah meminta pertolongan pun enggak juga tolong gitu ya. Mari, Karena Allah mau menunjukkan bahwasanya berarti dia atau mereka membantu kita, gitu ya. Karena kalau support system maka Allah setting, artinya itu disetting untuk mampu menerima dan menemani dalam keadaan suka duka, begitu ya.
Support system juga belum tentu dari keluarga, tapi orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi support system kita. Gitu ya. Kadang-kadang bukan dari keluarga, tapi dari orang yang memang Allah pilih ya untuk bisa menemani kita dalam keadaan suka duka. Gitu, nggih. Dan Allah juga ingin menunjukkan pertolongan yang akan diberikan pada diri kita, begitu ya, dengan caranya agar kita betul-betul menyadari bahwa tidak boleh mengandalkan orang lain, gitu ya, bahwa betapa lemahnya diri ini dan betapa kita hanya harus bergantung sama Allah saja, begitu, nggih. Nah, contohnya misalkan seperti cerita ada artis begitu ya, Angelina Sondakh yang dulunya pernah dipenjara selama 10 tahun ya. Beliau bercerita di awal-awal, gitu, 5 tahun pertama dia sangat bergejolak dengan ujian tersebut, marah, tidak terima, bahkan minta apa namanya remisi begitu ya, dan tidak dapat. Itu masih banyak itu support sistemnya, ya masih masih banyak. Tapi ternyata eh, kakaknya kandung yang nomor satu gitu ya, dia udah bersadar tiba-tiba meninggal wafat gitu ya, yang selalu ada untuk anaknya itu tiba-tiba wafat ya. Dan sahabat-sahabat dari pihak artis yang dulunya selalu rutin mengirimkan apa makanan gitu ya, apapun itu dikirimkan ya, support uang materi apapun dikirimkan ke lapas, tapi di tahun yang kesekian sudah tidak ada gitu ya. Yang ada itu selalu ada itu adalah orang tuanya, ayah ibunya gitu, anaknya ya, supirnya gitu ya, dan Allah itu sendiri, Allah Rasulullah dirinya sendiri ya. Maka bukan berarti dia itu jahat begitu ya, bukan berarti dia dia itu tidak mau sama kita, tapi memang ya itu Allah itu memang akan memilih circle gitu ya, akan Allah eh, kuatkan gitu hatinya untuk jika memang dia support system akan dikuatkan hatinya untuk bersama kita gitu ya, sampai betul-betul selesai dari ujian itu. Nah, kemudian karakter seseorang yang bukan support system kita apa? Jika baik dipuji ya, jika kita berlaku baik itu dipuji, jika salah ikut mencaci ya. Nah, jadi saya sudah bilang, misalkan ada negarawan yang sekarang dalam keadaan dicaci, mungkin bisa jadi dia sedang dalam fase dualitas dicaci begitu ya, karena sebelumnya sudah pernah dipuji. Dan eh, itulah kalau memang dia support system, bukan support system, jadi dia akan latah gitu ya, akan latah ketika baik ya dicaci. Nanti kalau sudah diputar lagi fasenya sama Allah dipuji, orang ini melakukan kebaikan ya, energinya juga sudah bisa diterima, maka dia akan memuji. Nah, tapi kalau support system nggak begitu ya, dia akan terus ada untuk kita ya, suka dukanya itu akan selalu ada dengan kita. Oke? Siapa yang betul-betul ada untukmu? Nah, support system itu adalah sebetulnya Allah ya, Rasulullah, diri sendiri, dan support system. Maka fokus hanya bersama mereka saja, gitu ya. Jadi circle-nya diperkecil, kita fokus dengan orang-orang dan Allah, Rasulullah, dan diri kita sendiri. Oke? Jadi saya juga merumuskan ya, supaya apa? eh Sehat lahir batin ya. Nah, ada buku judulnya Seni untuk Masa Bodoh ya. Nah, itu maka di apa namanya? Ketika dirumuskan maka adalah apa? Ketika kamu bukan support sistemku, maka aku tidak betul-betul mendengarkanmu gitu ya. Nah, karena tadi itu, karena karakternya kalau kita melakukan kebaikan ya akan dipuji, kalau salah ya dicaci gitu ya. Nah, seperti itu. Maka ringankan saja, tidak perlu betul-betul didengarkan ya, untuk menjaga kewarasan diri sehat lahir batin gitu nggih. Mbak ya. Karena yang ada yang waktu susah itu ya ya cuman itu saja gitu nggih. Nah, tidak semua itu ada ketika kita dalam keadaan susah. Oke. Jika kamu bukan support sistemku, ini juga rumusan ya, ketika saya ada sesi coaching saya selalu mengatakan, karena banyak orang yang mengalami burnout karena berusaha menjaga hati banyak orang gitu nggih. Maka saya mengatakan, kalau kamu bukan support sistemku, maka saya mengizinkanmu untuk menilaiku sebagaimana kamu tuh melihatku, gitu ya. Silahkan menilai saya sebagaimana engkau melihat saya, gitu ya. Nah, kenapa? Karena apa namanya? Mungkin ada waktunya kita akan mengklarifikasi, gitu ya, melakukan pembelaan diri. Tapi mau sampai kapan, gitu ya? Jadi supaya ringan aja hidup ini tuh, izinkan aja orang lain tuh menilai kita sebagaimana mereka itu melihat kita, gitu ya. Kalau dia melihatnya itu baik, silakan nilai baik. Kalau buruk ya silakan nilai buruk, gitu ya. Kenapa? Karena saat seorang itu mengalami badai, ya, ujian yang berat dalam hidupnya sampai kena di level mental, begitu ya, itu dia tidak lagi bisa mengerjakan hukum kausalitas sebab akibat. Misalkan di planning ini 1 minggu ini begini, hari ini begini mengerjakan, nggak bisa gitu ya. Saking tidak berdayanya dengan
dirinya sendiri, nggak bisanya mengandalkan diri sendiri, dia tuh hanya betul-betul bisa pasrah di hari itu, gitu ya, betul-betul hanya mengizinkan Allah akan men-setting bagaimana ini hari ini, gitu ya, maka hanya diizinkan mengalir saja, berjalan seapa adanya saja, nggak bisa direncanakan, gitu ya. Ketika kita sudah bisa mulai merencanakan hari ini maunya ini, ke sini dan bisa terlaksana, itu berarti hari kita sudah baik-baik saja. Tapi ketika belum, itu kita masih di fase bertahan berat gitu ya. Nah, ketika di fase bertahan, kita tidak bisa men-setting satu hari itu jadi hidup hanya day by day saja ya. Nah, waktu ke waktu saja, hari ke hari saja. Itu pasti akan kelihatan salah kurang-kurangnya di mata orang gitu ya. Ketika kita berusaha terus menyenangkan semua orang gitu ya, melihat terlihat baik di semua orang padahal kita sedang di fase yang mengalami badai ya, itu betapa melelahkannya. Maka biarkan aja. Kalau support system cirinya dia tetap akan bersama kita. Kalau bukan ya tadi, dia akan mencaci gitu ya, akan melihat banyak kurangnya. Jadi nggak apa-apa, izinkan. Izinkan orang lain tuh menilai diri kita sebagaimana mereka tuh melihat kita. Gitu nggih. Nah, ini pun adalah praktik apa? Praktik lillahi ta'ala. Saya selalu menyampaikan juga di kelas saya. Ini adalah praktik lillahi ta'ala. Apa? Semata-mata karena Allah saja, gitu nggih. Nah, kita kalau baca zikir pagi petang dari Buya, gitu nggih, di awal tuh ada tulisan apa? Ilaihi anta maksudi, waridu kamatlubi, gitu nggih. Ya Allah, Engkau adalah tujuan hidup kami dan ridhomu lah yang kami cari, gitu nggih. Ridhomu lah yang kami cari, gitu nggih. Jadi kita belajar tidak lagi mencari pandangan manusia, tapi kita betul-betul belajar dengan eh, ridhonya Allah saja, semata-mata karena Allah saja, gitu nggih. Nah, oke, nanti kalau sudah Allah ubah fase itu, begitu ya, dari fase bertahan jadi fase bertumbuh, semua terlihat menyenangkan kembali, mudah ringan kembali. Orang juga melihat dengan caranya sendiri-sendiri. Jadi izinkan saja, gitu nggih. Baik, saya rasa kurang 5 menit ya. Ini nanti banyak bisa disampaikan insya Allah di pertemuan berikutnya. Tapi saya mau menyampaikan nanti belum masuk ke teknik-tekniknya ya. Ada tekniknya ini, tapi ini sekarang kita coba dengan teknik senam nafas dulu saja, gitu nggih. Jadi ada beberapa cara dalam melepaskan emosi negatif. Cirinya apa? Itu menggunakan kecerdasan tubuh kita saja. Tidak menggunakan happiness insight, itu tidak menggunakan kebahagiaan dari luar, gitu ya. Bukan dengan cara kita berbagi kebaikan, bukan. Itu masih outside. Ini kita inside dulu gitu. Jadi betul-betul menggunakan kecerdasan tubuh kita. Ya, bercerita sudah. Nanti ini yang poin berikutnya. Ya, bagaimana orang itu harus memiliki keterampilan bercerita. Ini nanti di poin yang berikutnya, insya Allah ya. Sekarang kita masuk ke praktik langsung saja, bahwa salah satu cara untuk melepaskan emosi negatif ya, itu adalah dengan kita ini senam nafas, Mbak gitu, nggih. Nah, jadi coba kita perhatikan ketika kita ada dalam kondisi emosi negatif begitu ya. Misalkan ada berita duka gitu nggih, atau hal-hal yang mengkhawatirkan gitu, emosinya mengkhawatirkan, maka atau kita melihat orang dalam keadaan misalkan menemani keluarganya di UGD gitu ya, kita melihat respon orang tadi, maka tubuhnya itu akan apa? Bereaksi apa? Satu gitu ya, keringatnya bercucuran. Dua, jantungnya berdegup dengan kencang ya. Kemudian tensi darah kalau ada pada potensi hipertensi bisa tiba-tiba naik, nggak stabil gitu ya. Dan yang terakhir nafasnya sengal menjadi tidak beraturan gitu ya. Nah, dari semua hal ini mana yang bisa kita intervensi? Apakah bisa ketika keringat bercucuran di apa ya dibersihkan dengan tisu, kemudian kita keringat itu nggak muncul lagi gitu ya? Pasti masih muncul lagi ya. Jantung yang stop stop stop, jangan kencang-kencang gitu ya. Gitu juga tidak bisa ya. Maka cara mengintervensinya adalah dengan kita ini nafas gitu ya, sadar dengan nafas kita. Oke, ada mari kita praktikkan ada 3 jenis nafas ya. Yang pertama adalah nafas untuk melepaskan emosi negatif, gitu ya. Jadi caranya bisa dipraktikkan dengan posisi yang rileks, Mbak-mbak. Boleh kalau mendengarkan suara saya, boleh sambil berbaring, boleh duduk bersandar. Jadi misalkan sedang berkendara, kita sudah tertib ya, ada orang yang tiba-tiba ngawur gitu ya, berkendaranya atau memancing emosi. Kalau orang Surabaya biasanya mungkin langsung ini ya, langsung bereaksi misuh gitu kan, biasanya gitu kan. Atau misalnya
Tapi ketika kita sudah belajar itu usahakan untuk tidak begitu lagi responnya. Oke? Kalau katanya Buya, kalau sedang sudah terlanjur berkata buruk gitu ya atau berkata kotor, maka diminta untuk segera bersyahadat. Nah, gitu. Jadi untung kita ini sholat ya karena terus memperbarui syahadat kita gitu ya. Nah, maka sebelum bereaksi dengan kemarahan atau hal-hal negatif yang lain, maka kita usahakan untuk nafas dulu gitu ya. Oke, kita bersandar, kita menggunakan nafas perut, jadi yang maju mengembang ya, itu bukan dada tapi perutnya gitu ya. Oke, kita coba dulu senam nafas yang pertama untuk melepaskan emosi negatif. Bareng-bareng ya, tarik nafas 3 kali. Maaf, tarik nafas. Tarik nafas yang dalam, ditahan 3 hitungan, perutnya mengembang. Tahan 3 hitungan, kemudian dilepaskan lewat hidung. Maaf, dilepaskan lewat mulut. Dirasakan sampai perutnya mengembis. Gitu ya. Diulangi lagi, tarik nafas. Perutnya mengembang, tahan 3 hitungan. Lepaskan dari hidung. Dari mulut, maaf. Sampai plong gitu, nggih. Tarik nafas lagi. Tahan 3 hitungan. Perutnya mengembang. Lepaskan dari mulut. Ngeten nggih. Nah, seperti itu sampai terasa lebih ringan. Gitu ya. Coba diulangi sekali lagi, tarik nafas. Tahan 3 hitungan, perutnya mengembang. Lepaskan dari mulut. Seperti itu. Hitung ya. Dicoba. Nanti kalau biasa peka dengan energi dicek, itu energinya sudah naik. Gitu ya. Oke. Eh, Kemudian coba nafas untuk menstabilkan energi. Ya, jadi misalkan dari sedang berpergian gitu ya, tiba-tiba di tengah jalan lagi berjalan kok terasa geliang gitu ya, terasa pusing, terasa kosong. Pernah nggak? Mungkin dari Mbak-mbak ya, satu hari kok ngerasanya kayak kosong begitu ya. Sudah melakukan banyak berusaha beramal ibadah gitu ya, berusaha melakukan kebaikan tapi ada di mana kita merasa kosong gitu ya. Nah, itu biasanya kalau dicek energinya nggak ada, lowbat habis ya. Kalau saya cek, oh energinya habis gitu ya. Maka distabilkan lagi. Baik ya. Caranya untuk menstabilkan energi ada beberapa macam, tapi saya coba yang ajarkan yang ini dulu. Caranya adalah menggunakan nafas perut juga ya, sama bersandar, bersandar dulu atau berbaring ya, lebih enak lagi. Sama-sama menggunakan nafas perut. Oke, jadi lidahnya dilekatkan ke langit-langit mulut. Lidahnya dilekatkan ke langit-langit ke atas gitu ya. Itu juga nanti misalkan Mbak-mbak lagi ada di ruangan ya, mungkin ruangan rapat atau ruangan apa, seminar atau ada kumpul bareng kajian sama ibu-ibu ya. Itu banyak sekali energi yang bercampur ya. Kalau orang yang peka dengan energi itu akan biasanya harus dirilis gitu setelahnya ya. Maka supaya energi kita stabil, lekatkan saja lidahnya ke langit-langit gitu ya. Niatkan untuk saya menolak energi negatif yang ada di sekitar saya dan tangannya itu seperti ini gitu ya. Gini posisi. Maka kita energinya akan stabil insya Allah dan energi negatif itu nggak bisa kita akses katanya tidak diizinkan oleh tubuh kita untuk beraksesnya. Jadi coba lidahnya dilekatkan ke langit-langit, kemudian bersandar atau berbaring dan nafas pakai pernafasan perut lagi. Tarik nafas, tahan 3 hitungan, dilepaskan melalui hidung pelan-pelan. Tahan lagi 3 hitungan. Jangan dilepaskan semua. Ini saya bicara sambil saya tahan gitu ya. Oke, sampai diulangi 7 kali, minimal 7 kali. Coba lagi, tarik nafas lagi. Tahan 3 hitungan. Lepaskan lewat hidung. Tahan lagi 3 hitungan.
Ulangi lagi. Tarik nafas. Perutnya mengembang. Tahan 3 hitungan. Lidahnya tetap dilekatkan. Lepaskan lewat hidung. Tahan lagi 3 hitungan. Kita praktikkan sampai 7 ya. Jadi sekarang yang keempat. Tarik nafas. Tahan 3 hitungan. Lepaskan lewat hidung. Tahan lagi 3 hitungan. 5. Tarik nafas. Tahan 3 hitungan. Perutnya mengembang. Lepaskan dari hidung. Tahan lagi 3 hitungan. Tarik nafas lagi. Tahan 3 hitungan. Lepaskan dari hidung. Tahan lagi 3 hitungan. Terakhir, tarik nafas. Tahan 3 hitungan. Lepaskan. Tahan lagi 3 hitungan. 1, 2, 3. Cukup dilepaskan semua. Alhamdulillah. Coba saya bantu cek nih untuk Mbak Dita misalnya. Saya izin cek dulu ya. Ya, Mbak Iva. Alhamdulillah. Apa terasa lebih enakan Mbak Dita setelah senam nafas? Energinya, perasaannya? Tadi yang pertama itu agak jadi pas mengeluarkan nafas tuh mengeluarkan nafas Agak tuh rasanya geli. kayak lemas gitu, jadi gimana kayak jadi lebih lemas gitu. Oke. Sekarang itu yang mana? Yang jenis nafas pertama yang untuk melepaskan emosi negatif. Mm-mm. Mm. Terus Terus yang yang kedua yang kedua, nggak yang ada untuk rasa stabilkan apa-apa sih. belum kerasa. Ya mungkin belum terlalu serius. Oke. Tapi sebenarnya kalau dicek energinya, insya Allah udah naik gitu, Mbak. Ya, jadi kalau misalkan kadang-kadang, misalkan dari kita sedang merilis emosi pakai nafas, mungkin tiba-tiba ada pusingnya gitu, yang geliing biasa. Karena memang kadang-kadang emosi itu nyangkutnya di bagian kepala gitu, di bagian pernafasan tiba-tiba. Jadi kayak namanya itu efek healing crisis gitu. Ketika dia dirilis malah terasa gitu emosinya atau rasa sensasi di fisiknya terasa. Tiba-tiba kulitnya kayak celkit gatal, nah gitu juga bisa, nggak apa-apa, dirutinkan aja biar terbiasa gitu ya. Secara nggak langsung orang-orang yang perokok itu sebetulnya kenapa kok adiktif atau senang ya, karena ini sensasi nafasnya ini kan rileks gitu ya. Hmm, Nah gitu kan rileks gitu. Nah jadi seperti itu ya. Nah dicoba nanti baik. mudah-mudahan terbiasa, dan senam yang ini eh, mungkin lain waktu gitu insya Allah ya, ini sudah terbiasa dengan teknik yang lain, sudah bisa diajarkan gitu. Saya rasa cukup Mbak Dita. Baik. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan dan juga pelatihan senam nafasnya. Eh, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada peserta yang hadir. Silakan untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan open mic-nya atau bisa ditulis di chat. Gitu. Monggo teman-teman, silahkan open mic-nya. Langsung saja, nggak apa-apa. Jadi ini materinya masih setengahnya yang game Mbak Iva nih. Oke, Masih setengahnya, jadi belum selesai. sudah selesai. Sambil menunggu, sambil eh, apa
ngobrol sedikit nih ya Mbak Iva dari Hmm. saya gitu. Nah, jadi sebenarnya emosi negatif itu eh, eh, apa ya maksudnya di, benar-benar ada gitu dan kita harus menerima gitu kan. Nah, tapi seringkali emosi negatif itu jadi kayak keluarnya juga ikut negatif gitu. Jadi untuk meregulasi itu pripun Mbak Iva? Ya. Emosi negatif nanti keluarnya responnya negatif gitu ya. Ada orang yang sudah tahu bahwasanya marah itu tidak boleh gitu kan. Eh, Iya, Kalau engkau marah maka bagimu surga gitu ya. Tapi respon awalnya itu otomatis marah gitu ketika melihat anak misalkan melakukan kesalahan gitu ya. Maka tadi itu yang ya nanti aja pertanyaan berikutnya ya. Jadi yang pertama bahwa ya tadi itu ya yang dirasakan oleh perasaan kita ya pikiran kita di level apa indrawi itu valid gitu ya. Itulah kebenaran tingkat awal. Nah, tapi eh, bisa kita kemudian masuk ke level kesadaran diri itu ya dengan cara kita ini belajar pengetahuan gitu ya. Itu yang cara yang pertama belajar pengetahuan bahwasanya ya tadi tuh ikut seminar, ikut parenting gitu ya, ikut kajian taklim, ikut pelatihan. Ternyata eh, berdasarkan penelitian ini ya, seperti yang pernah saya pelajari, itu otak manusia itu ketika diberikan penerimaan, itu dia akan terbuka, gitu nggih. Tapi ketika otak manusia itu diberikan penolakan, dia akan tertutup, langsung ngeblok gitu sistemnya, gitu nggih. Maka contohnya misalkan saya pagi-pagi ini habis subuh masak ya, untuk sarapan, untuk bekal anak saya siapkan daharan untuk suami saya gitu ya. Nah kemudian ketika sudah dihidang, nah kemudian responnya suami saya apa? Bun, kebanyakan ini bun gitu ya. Karena saking semangatnya menghidangkan itu penuh gitu kan porsinya. Nah, terus kemudian itu sebetulnya benar. Yang dirasakan suami saya kebanyakan yang dilihat itu betul. Tapi secara pengetahuan itu salah gitu ya. Jadi mintanya apa? Diterima dulu. Karena ketika mau disampaikan satu komunikasi yang baik, itu dia maunya diterima dulu gitu. Dan cara penerimaan ketika mau menyampaikan satu informasi itu adalah dengan diberi apresiasi dulu, gitu ya. Jadi sebuah hubungan di keluarga itu bisa dikatakan nanti harmonis atau baik gitu ya, atau awet itu ketika apa penerimaan atau apresiasinya itu lebih banyak ketimbang ketimbang kritiknya, gitu nggih. Bahkan 5 banding 1. Misalkan misalkan dalam satu hari itu kita tuh harus lebih banyak mengapresiasi suami begitu ya, atau suami dengan istri dan kemudian dengan anak-anak juga itu lebih banyak daripada kritikannya. Kritikannya satu aja gitu. Tapi berbanding ketika itu lebih banyak kritiknya, itulah yang membuat hubungan itu tidak harmonis atau bahkan ada perpisahan di sana ya karena tidak adanya apresiasi atau penerimaan tadi itu. Nah, makanya kalau mau berkomunikasi dengan ya kalau misalkan kita berkomunikasi dalam keadaan nggak ada konflik ya atau nggak ada masalah yang sedang misalkan anak sedang remaja terutama anak saya remaja gitu kan Eh, apa orang mungkin hanya melihat segala kemanisan dia tapi orang tua yang paling tahu bagaimana eh, apa ya sikap-sikap ataupun hal-hal yang mengejutkan begitu ya yang itu minta direspon dengan diterima gitu ya. Tidak hanya diterima dengan ketika anak itu berlaku kebaikan atau berprestasi saja gitu ya. Nah, jadi betul-betul iya, saya praktekkan, saya berusaha untuk menerima dan tadi itu caranya adalah supaya komunikasi itu bisa dimasuk ke dalam otaknya ya pesan kita masuk ke dalam otaknya itu kita sampaikan eh, apresiasi dulu gitu ya diapresiasi. Jadi kalau rumusnya itu apresiasi, baru kritik, baru apresiasi lagi gitu ya. Jadi misalkan tadi suami saya seperti itu bukannya kemudian langsung nggak dikurangi, tapi harusnya bagaimana? Bunda, terima kasih ya, gitu ya. Pagi ini sudah dimasakin, gitu. Apa namanya? Lauknya juga sukaanku, gitu ya. Tapi ini kebanyakan, Bun, gitu. Aku nggak bisa makan berat. Kebanyakan kalau sudah pagi segini porsinya, gitu ya. Makasih ya, Bunda yang cantik, misalnya kayak gitu. Jadi apresiasi dulu, gitu nggak? Baru kritik, baru apresiasi. Ya, itu bisa dipraktikkan untuk kita semua di sini gitu ya. Sama anak juga begitu. Jadi kemarahan kita itu wajar gitu ya.
tapi menjadi patah atau akan bisa dipatahkan dengan kita belajar pengetahuan. Nah, walaupun misalkan nanti respon pertama itu menolak, misalkan ya kita sudah apresiasi, tapi anak tadi atau suami menolak gitu dengan saran kita, nggak apa-apa. Itu sudah masuk informasinya gitu. Informasi tadi itu sudah masuk, apa? Karena otak sedang terbuka. Berbeda dengan ketika kita langsung Hmm. fokus pada kesalahan gitu, nggak? Kita fokus pada hasil, tidak tahu prosesnya gitu, atau fokus pada kritikan, itu nggak bisa masuk pesan kita itu, Mbak. Jadi nutup gitu dia otaknya itu. Maka nanti mungkin hari keberapa dia akan mulai mikir gitu ketika lapang gitu ya. Oh ya, saya salah yang ini. Nah, baru dia nanti kerjakan ya, apa yang disarankan sama bundanya begitu. Nah, itu yang pertama, kita di level naikkan ke level kesadaran diri dengan belajar pengetahuan gitu ya. Nah, jadi akhirnya komunikasi itu menjadi sesuatu yang wajar. Nah, tidak langsung marah gitu ya sama anggota keluarga. Oke, kemudian yang kedua itu tadi ada di materi yang awal, ya Mbak. Kalau kebahagiaan itu adalah bagaimana kita ini tenang, dan tenang itu tidak bisa seperti ketika saya di depan saya itu banyak ini mineral gitu ya. Ketika saya dalam keadaan haus, tiba-tiba saya mengakses, nggak bisa. Tenang itu adalah dampak, impact dari segala sesuatu yang biasa kita lakukan setiap hari secara konsisten, gitu nggak? Jadi itu adalah dampak sewaktu-waktu kita memerlukan tenang, kita bisa mengakses tenang itu dengan mudah. Karena kita sudah membiasakan diri dengan satu, olah spiritual. Mungkin lain waktu nanti bisa diulas seperti apa olah spiritual itu rinciannya. Olah jiwa tadi ya. Salah satu olah jiwa adalah ini. Kita mengupayakan rilis emosi itu dari dalam diri, bukan kemudian makan mie instan atau makan mie ayam keluar, makan bakso atau belanja ini itu gitu ya, bukan, tapi kita masuk ke dalam diri kita lagi. Itu olah jiwa. Dan nanti teknik-teknik yang dipelajari gitu ya. Saya belajar teknik self healing pertama kali tahun 2021 gitu ya. Sampai sekarang saya praktikkan setiap hari. Gitu ya, itu bagian dari saya olah jiwa. Bagian dari saya itu merilis sampah-sampah emosi yang tidak digunakan, yang tidak penting untuk tubuh saya gitu ya. Setiap hari saya rilis. Nah, kemudian olah pikir, ini salah satu dari olah pikir ya. Nah, kita menggunakan apa tadi? Bukan lagi di level indrawi, tapi kita menggunakan intelektualitas gitu ya. Ada dua cara intelektualitas itu tadi. Ada yang kita menggunakan logika gitu ya. Dengan kita membaca buku, mengerjakan tugas itu logikanya diasah. Nah, kemudian dengan dialektika. Nah, ini proses dua arah. Ada penutur, ada lawan tutur, ada pembicara, ada pendengar, ada, mungkin saya bukan juga guru di sini, tapi misalkan di tempat yang ada guru, ada muridnya gitu ya. Ada dialektikanya. Jadi di awal tadi jenengan punya konsep sendiri tentang orang tua bahagia itu bagaimana gitu ya. Kemudian bercampur di sini seperti apa itu kebahagiaan, maka ketika selesai dari kelas jenengan akan punya satu konsep yang baru ya, antitesa yang baru, bahwa inilah kebahagiaan seperti itu ya. Jadi orang tua seperti ini. Itu kemudian yang terakhir adalah olah fisik gitu ya, bahwa syarat dari kita itu bisa melakukan banyak hal adalah tubuh yang sehat, pikiran yang sehat, psikis yang sehat ya. Maka kita harus melakukan olah fisik sekurang-kurangnya dengan olahraga berjalan kaki gitu ya. Itu bisa dibahas mungkin rinciannya di lain waktu insya Allah. Nah, ketika kita terbiasa melakukan 4 olah tadi, itu efeknya akan menjadi pribadi yang tenang. Ketika kita tenang, itu nanti insya Allah kebahagiaan darurat itu bisa kita akses dengan mudah. Atau dia datang sesuai dengan yang kita perlukan gitu. Dan tadi ya misalkan olah jiwa, yang awalnya itu karena mungkin banyak mendapatkan ini ya, treatment atau sikap ketika masih kecil dulu, banyak melihat kemarahan gitu, atau ketika salahnya sedikit atau satu marahnya banyak gitu ya. Nah, maka otomatis itu adalah luka yang sebelum menjadi keluhan, dia tuh jadi mental block dulu, pemarah, perfeksionis gitu ya, prokrastinasi, suka menunda waktu, atau people pleaser, selalu berkata iya, itu banyak, dan yang lain-lain yang pernah saya juga sedikit saya ulas di pertemuan pertama. Nah, itu nanti bisa dilepaskan perlahan-lahan ketika kita rajin dengan olah jiwa tadi itu. Itu ya. Sampun, Mbak Dita. Baik, Mbak Iva, terima kasih. Untuk selanjutnya dari Mbak Eka. Senam nafas itu dilakukan tiap hari sebanyak 7 kali atau hanya ketika emosi saja melakukannya. Yang ya. Senam Yang nafas untuk menstabilkan, yang ini aja dulu ya. Yang saya maksud lebih rutin itu yang ini.
senam napas untuk melepaskan emosi negatifnya harus lebih sering. Itu ya. Bahkan nanti misalkan jenengan 3 kali begitu ya untuk ini juga bisa untuk energi tiba-tiba jadi lebih stabil gitu. Ya kan? 3 kali senam nafas untuk melepaskan emosi negatif ya. Lagi yang dalam nafasnya ya. Kemudian rasakan sensasi di tubuh. Diam aja, diam aja. Itu energi sedang jalan. Apalagi kalau kaki kita menapak berbaring pun juga bisa. Itu energi di sekitar sekitar kita tuh energi semua nggih Mbak nggih. Jadi nanti energi itu jalan, jalan terus ke tubuh. Misalkan tiba-tiba seperti saya sekarang shaking dia. Nah, dia sedang ngerilis rasa nggak nyaman di sini. Nah, tiba-tiba misalkan muncul ingatan nggak tahu kapan tahun keberapa di masa yang sebelumnya. Nggak apa-apa diizinkan aja. Tiba-tiba kok sesek di sini ya. Nah, gitu. Tiba-tiba pusing, nah, nggak apa-apa, dia sedang ngerilis, dia sedang melepaskan emosi yang terjebak-jebak di tubuh kita begitu ya. Sampai nanti mungkin biasa awal-awal bisa dipraktikkan dulu 5 menit, dipasang alarmnya atau 10 menit maksimal ya. Sampai nanti kalau nggak terasa apa-apa juga nggak apa-apa, sebenarnya energi sudah jalan gitu, sudah jalan gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan intuisi kita sudah lebih tajam, nanti dia akan memberikan apa arahan untuk cukup gitu. Cukup. Kalau cukup kita nafas lagi 2 kali seperti tadi. Nafas lagi. Oke. Cukup. Kemudian digosok-gosok begini. Sudah selesai. Itu ya, kalau mau yang lebih padat. Tapi kalau misalkan tadi itu 3 kali sudah cukup. Untuk yang menstabilkan energi, kalau memang betul-betul tadi kerasanya chaos gitu hari ini gitu ya. Kalau misalkan kemarin lagi bulan purnama itu biasanya energinya membuat lemes di badan itu. Gitu nggih. Makanya kalau malam biasanya ada meditasi full moon gitu. Nah, itu karena dari beberapa hari itu bisa lemes, badan sakit-sakit rasanya atau pikirannya kacau gitu. Itu bisa atau sewaktu-waktu lagi kosong pikirannya nggak enak itu atau lowbat gitu ya. Nggak bersemangat itu bisa pakai yang nomor 2 ini. 7 kali, kemudian kelipatannya ya 14 kali, maksimal 21 kali sekali duduk. Gitu nggih. Sampun Mbak Dita. Sami-sami. Oke, begitu ya Mbak Eka, semoga bisa dipahami. Nggih. Dan Selanjutnya dipraktikkan Mbak siapa Dita. lagi yang ingin bertanya? Penting itu dipraktikkan ya punten. Nggak bisa cuma dinasihati jangan marah nggak bisa. Praktikkan untuk olah jiwa itu sudah harus dipraktikkan gitu. Ojek. Ya, Mbak Iva, Nggih. semoga bisa dipraktekkan Nggih. dan harus ya Harus. kalau bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan on mic-nya. Ini ada yang bertanya, bolehkah minta PPT-nya dirasa Mbak Iva? Afwan. Tidak boleh ini karena materi coaching. Oh, gitu. Oke, Dewan ini baik. untuk kelas yang diundang ngapunten nggih. Oke, Gitu. begitu. Jika Ngapunten sudah ngapunten. tidak ada yang ya nanti saya sampaikan Mbak Iva. Nggih, nggih. Jika sudah tidak ada yang mau bertanya, mungkin bisa langsung ke penutup saja Mbak Iva. Ada kesimpulan atau ada yang ingin disampaikan? Monggo Mbak Iva. Baik, saya ucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk kajian malam hari ini. Juga terima kasih untuk kehadirannya sampai di akhir sesi begitu. Dan kemudian penutup dari kajian ini adalah menjadi orang tua yang bahagia. Itu ada banyak sekali versi ataupun pengertian begitu ya, definisi kebahagiaan. Tapi di sini kita berusaha untuk belajar menjadi orang tua bahagia dengan cara eh, belajar untuk meregulasi emosi. Itu ya tadi dengan pendekatan-pendekatan pemikiran yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bagian dari kita belajar untuk olah pikir gitu ya dari level yang awalnya kita
di level apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan gitu, apa yang kita pegang itu yang benar, kita naikkan ke level kesadaran diri dengan pengetahuan, bagian dari olah pikir, dan ini adalah bagian juga dari olah jiwa. Mudah-mudahan kita bisa meregulasi emosi dengan tepat setelah ini gitu, okay? Tidak lagi keluar tapi ke dalam diri kita. Saya rasa cukup. Boleh ditutup dengan doa kafaratul majelis nggak Mbak Dita ya? Dan munajat di raudhah. Iya, monggo Mbak Iva. Oke. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa sallim abada ala habibika khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oke, atas materinya sudah gabung. Ada tante saya juga, ada Mbak Lia juga, ada Mas saya juga. Makasih dan pada banyak. malam hari ini saya tutup. Saya juga Allah. izin undur diri. Ya, bareng ya. Terus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selalu istirahat Mbak Iva. Terima kasih. Warahmatullahi. Ada Mbak Hayu. Salam kenal Mbak Hayu.